Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Ya, baik Pak Zainul. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Zainul? Alhamdulillah, sumpek, Bu. Wah, ini diawali dengan sumpek. Harus semangat ya Bapak. Iya, tetap Jangan semangat, mengawali Bu. sumpek. Iya, di sini eh, Bapak Zainul apakah ingin atau menceritakan sesuatu Pak? Mungkin ada permasalahan yang ada pada Bapak Zainul atau Iya, pada Bu. siswa. Ya Iya, Pak, mungkin bisa menceritakannya Bapak. iya. Jadi ini, Bu, ini saya ada masalah banyak sebenarnya, tapi yang saya angkat di sisi ini masalah yang paling berat saja, Bu. Jadi kalau ini dapat ini saya sudah bisa plong ini kayaknya. Salah satunya ini, Bu. Saya ini sangat susah bagi waktu, Bu. Karena yang saya rasakan beban kerja, beban tuntutan di sekolah dan di rumah juga di masyarakat. Ini rasanya kok, waduh, menyesakkan seperti ini. Sumpek ini, Bu. Iya, berarti permasalahannya berarti dari Bapak Zainul sendiri Pak ya. Iya, Bu, ini jadinya saya susah bagi waktunya itu loh. Untuk dari permasalahan Bapak Zainul, apa rencana Bapak Zainul supaya permasalahan Bapak Zainul ini dapat terselesaikan Pak? Iya. Ini saya berencana untuk menanyakan, untuk tukar pendapat atau ya intinya dibantulah, Bu, untuk menguraikan masalah agar nanti bisa menemukan solusi-solusi yang nanti bisa saya ambil agar nanti tidak sumpek lagi. Ya, intinya sharing gitu Pak ya, Iya, untuk iya, menanyakan bagaimana solusi-solusinya gitu ya. iya, Pak Zainul, yang menyebabkan Pak Zainul itu sumpek atau apa ya, kekurangan waktu, apa Pak faktor yang menyebabkan itu Pak? Sehingga Pak iya, Zainul itu kekurangan waktu atau pikirannya itu kurang bersemangat tadi ya Pak, karena sumpek tadi. iya. Jadi untuk yang saya rasakan ini serasa banyak sekali beban pekerjaan dan beban tanggungan yang bisa dikatakan ini minta waktunya diselesaikan duluan, ini selesaikan duluan. Jadinya kan susah, padahal saya kan hanya satu orang. Jadi bagaimana menyelesaikan itu semua biar terlaksana dengan baik, ini yang saya mumet ini. Jadinya saya sering merasa tidak punya waktu, kehabisan waktu, seperti itu. Kalau boleh tahu, selain mengajar, tugas tambahan Bapak Zainul apa saja ya? Iya, ini Bu. Untuk yang tugas tambahan selain mengajar itu ada sebagai pembina ekstrakurikuler teknisi TKJ. Nah, ini biasanya yang memang ada beberapa tugas yang memang ada hubungannya dengan perawatan dan perbaikan komputer atau peralatan jaringan komputer. Tapi dengan adanya tambahan-tambahan tugas itu menjadikan semakin tidak punya waktu, Bu. Bahkan kadang untuk mengajar sering terpotong juga. Selain dari jadi pembina ekstrakurikuler teknisi, itu juga menjadi wali kelas, di mana wali kelas kan juga membutuhkan waktu untuk ngopeni anak-anak, termasuk kalau ada anak-anak yang tidak masuk, dikunjungi ke rumahnya, termasuk kalau ada permasalahan di kelas, diselesaikan. Sehingga dengan semuanya itu, selain dari tugas mengajar juga, ini makin membebani juga. Selain dari juga tugas CGP ini juga membebani juga dengan waktu yang semakin sedikit. Seperti itu, Bu. Ya, jadi itu faktor-faktor yang membuat Bapak Zainul merasa waktunya apa kurang gitu Pak ya, membagi Iya, waktunya kurang bisa membagi waktu karena salah satunya sebagai pembina ekstrakurikuler, selain iya, itu menjadi wali kelas. Selain menjadi wali kelas itu berarti kan jenengan ngajar ke kelas-kelas juga kan ya Pak? Karena iya, Bu. kalau untuk SMA itu kan semua yang
diajar oleh Bapak Zainul, berarti kan kelasnya bergantian gitu, Pak, ya? Iya seperti Ya. itu, Bu. Iya benar sekali. Ya. Untuk rencana ke depannya, Pak Zainul, tentang permasalahan Pak Zainul, kira-kira apa ya yang supaya permasalahan Pak Zainul itu dapat terselesaikan atau dapat meringankan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Zainul? Kalau untuk seperti kemarin saja tugas-tugas tambahan, salah satunya kemarin ada laptop sekolahan yang minta diservis juga dan terpaksa saya menolaknya, karena memang saya tidak ada waktu lagi, Bu. Tapi kalau untuk, rencana yang bisa diambil untuk mengatasi itu, ya mungkin bisa saja dengan cara, meminta bantuan mungkin. Salah satunya mungkin anak-anak mungkin, Bu, tapi kalau ke guru-guru rekan kerja kayaknya enggak mungkin. Jadi mungkin anak-anak yang, ada di terutama yang ada di, ekstra teknisi ini mungkin bisa ini, Bu. Iya, Mungkin dengan cara dilatih, dipersiapkan agar mampu menangani permasalahan atau tantangan, perbaikan komputer atau jaringan komputer. Nah itu, kayaknya bisa itu. iya. Untuk setiap ada kendala dari, komputer tadi, itu selalu Mhm. dibetulkan sendiri apa tidak pernah dibawa ke mana, diperbaiki di luar gitu, Pak? Selalu dikerjakan sendiri apa gimana? Iya, jadi, eee, yang diarahkan itu memang oleh sekolah itu diusahakan diperbaiki sendiri. Jadi apa yang ada di dalam diberdayakan. Cuman kalau yang menangani adalah saya sendiri, ya ini yang saya rasakan memang makin mumet ini, Bu, karena terlalu banyak beban yang dilimpahkan. Cuman tadi dengan adanya, rencana untuk dialihkan atau diberikan tanggung jawab memperbaiki itu diberikan ke anak-anak yang sudah dilatih, ini menurut saya iya kayaknya ini solusinya bagus ini, Bu. Sehingga nanti anak-anak juga berlatih, saya sendiri juga tidak kehabisan waktu seperti itu, Bu. Iya. Untuk yang, Pak Zainul ngajar kelas berapa ya, Pak? Untuk TKJ-nya? Apa mulai dari kelas berapa kalau Iya, SMA? 9? kalau SMA ini mulai kelas 10, 11, 12, Bu. Iya, Kelas 10 ada 10. 2 kelas. Tapi saya ngajar yang kelas 10 TKJ 1, terus untuk kelas 11-nya itu saya ngajar kelas 11 TKJ dan juga sekaligus wali kelasnya, dan untuk kelas 12-nya saya mengajar kelas 12 TKJ 2, seperti itu, Bu. Iya ya. Berarti untuk tingkatannya kelas 10, 11, 12 yang bisa diajak untuk berkolaborasi kelas berapa, Pak? Yang jelas untuk kelas 10 belum berani, untuk kelas 11 ini sudah mulai bisa. Namun, pemahaman mereka masih kurang, jadi mungkin perlu diperdalam agar benar-benar siap untuk bisa, menyelesaikan tantangan tugas dari luar, yaitu tugas sesungguhnya, bukanlah tugas simulasi seperti yang saat ini mereka masih melakukan, seperti itu. Iya, Untuk kelas berarti 12 ini mereka sudah fokus ke ujian. berarti permasalahan yang ada di sekolah, Bapak Zainul mau meminta bantuan kepada siswa jenengan ya, Pak, ya? Nah, Siswa untuk permas iya, iya, untuk, permasalahan membagi waktu di luar jam, mengajar, bagaimana Pak cara mengatasinya supaya Pak Zainul bisa membagi waktu? Pak Zainul tadi kan sekarang ini menjadi CGP, kegiatan iya, ekstrakurikuler. Nah, itu mhm, bagaimana Pak cara mengatasinya supaya Pak Zainul dapat membagi waktu? iya. Sepertinya memang saya harus berkolaborasi, karena kalau semuanya ditangani sendiri jelas tidak mampu, dan mulai melakukan evaluasi pada setiap kegiatan, dan apabila kegiatan tersebut bisa dilimpahkan ke orang lain, ya memang sebenarnya perlu untuk
bagi tugas dengan orang lain, terutama di rumah atau di teman, agar nanti permasalahan-permasalahan yang bisa dialihkan ke orang lain ini bisa dialihkan dan nanti beban kerjanya nanti semakin ringan Ibu. Dan mungkin, eee, anggota keluarga juga mungkin bisa dimintai bantuan untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya bisa mereka atasi agar nanti waktu yang tersedia bisa saya pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya lagi. Seperti itu mungkin, Bu. Iya. Selain itu, karena ini Pak Zainul merasa sumpek ya, Pak, ya. Iya Apakah Pak Zainul pernah mengerjakan tugas, eee, di luar sekolah ataupun di luar rumah, Pak, untuk mengatasinya kesumpekan dari Bapak Zainul? iya, biasanya saya salah satunya itu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini saya sampai ndak berani di rumah menyelesaikannya. Jadi biasanya di kafe, setelah itu di sana saya menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk agar bisa segera terurai, selesai satu persatu, seperti itu, Ibu. Dan kadang untuk beberapa tugas yang membutuhkan saya, tapi kalau masih bisa ditangani oleh istri saya, biasanya saya limpahkan, yang biasanya masih saya kerjakan, ini rencananya ke depan akan saya limpahkan, agar nanti beban pekerjaannya lebih ringan, seperti itu, Ibu. Iya. Berarti jika nanti keluarga sekiranya bisa membantu, nanti bisa melimpahkan ke istrinya, Pak, ya? Melihat Iya iya. dari permasalahan yang ada dari Bapak Zainul. Kemudian kapan Bapak Zainul mulai, meminta bantuan kepada siswa, kepada, untuk guru yang lain tadi tidak mungkin katanya, Pak, ya, Iya karena guru iya, yang lain itu susah, lebih ya, lebih anu, karena iya, punya beban kerja sendiri-sendiri sudah. Jadi kalau mau iri-irian itu ndak bisa karena memang juga sama-sama penting posisinya, ndak berani. iya. Iya, Jadi yang alternatif yang bisa diminta bantuan yaitu kepada siswa dan kepada anggota keluarga, salah keluarga, satunya dengan seperti itu, Ibu. istri gitu, Pak, Iya ya. Kapan iya Bapak iya, Zainul bisa, memulai meminta bantuan supaya mhm beban dari Bapak Zainul ini berkurang, Pak? mhm. Saya memperkirakan yang bisa saya rencanakan untuk mulai itu kalau untuk ke anak-anak kelas 11 itu bisa pada saat ekstra teknisi, yaitu hari Jumat. Dan untuk ke keluarga saya rasa mulai nanti sore juga sudah bisa sepertinya untuk mulai menganalisa mana saja yang bisa dialihkan, mana saja yang tidak bisa. Sehingga nanti bisa, memberikan ruang waktu yang cukup untuk saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, seperti itu, Ibu. Iya. Bapak Zainul, Mhm. dengan adanya kucing ini, eee, bagaimana perasaan Bapak Zainul setelah diadakan kucing pada sore hari ini, Bapak? Nah ini karena dengan adanya kucing ini ternyata sebenarnya masih banyak jalan-jalan lain yang sebelumnya tidak terfikir, Bu, untuk diambil, tapi dengan adanya kucing ini saya merasa senang, bersemangat, karena dengan menemukan solusi-solusi yang sebenarnya bisa diambil tapi kemarin saya tidak kepikiran, ini akan saya rencanakan untuk segera dijalankan dan mendapatkan, kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain, seperti itu, Ibu. Iya, Bapak Zainul, dari, percakapan, saya dengan jenengan, mulai saya dari menanyakan permasalahan, kemudian rencana yang akan, eee, diadakan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, tanggung jawab. Di sini saya kira, Bapak Zainul sudah menemukan solusi, yang menurut saya sudah terbaik, Pak.
Sehingga nanti saya harapkan Bapak Zainul bisa menerapkannya ke depannya agar permasalahan dari Bapak Zainul dapat teratasi sehingga Bapak Zainul bisa membagi waktu, bisa me-manage waktu dengan tepat. Saya kira ini, sudah cukup Bapak Zainul Iya, karena Bu. di situ sudah menemukan solusi sendiri, Bapak Zainul dapat menemukan solusi sendiri. Semoga Bapak Zainul dapat menerapkannya ke depannya. Dan untuk tindak lanjutnya, Pak, apakah kucing ini dapat dilanjutkan, Pak? Ke depannya apa bisa membantu, apa cukup di sini saja, Pak? Dengan solusi-solusi yang sudah ditemukan tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah saya rasa ini sudah sangat membantu dan nanti akan segera saya eksekusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, dan menurut saya ini sudah cukup memberikan ide-ide yang saya perlukan nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, seperti itu, Ibu. Iya, berarti yang saya tangkap itu intinya kucing itu sangat bermanfaat sekali, Pak, ya? Iya, benar sekali, Bu. Ya, untuk membantu menyelesaikan masalah walaupun, jawabannya itu berasal dari diri kita sendiri, Pak, ya, atas Iya, bantuan benar, dari Bu. kucing, ya. Iya. Kiranya itu, Pak, saya rasa cukup dari kucing hari ini. Semoga ke depannya Bapak Zainul dapat me-manage waktu dengan adanya rencana-rencana yang sudah direncanakan. Itu Pak Iya. Zainul, terima kasih Iya, Bu, atas benar sekali. waktunya. Kita dapat bertemu kembali kalau memungkinkan dibutuhkan untuk kucing lagi, Bapak. Iya, Tidak siap, hanya Ibu. dalam daring, tapi luring. Kita siap Ya. mendengarkan keluh kesah yang ada pada Bapak Zainul. Terima kasih Bapak Baik, terima Zainul. kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.